hadir pada kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah di SD Negeri 52 Pagaralam terkait pada pengelolaan kinerja yang tertaut di e-kinerja PKN melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang observasi yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah pada tahapan pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Selanjutnya, tahap ini adalah pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan. Praktik kinerja, tahap pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Jadi kepala sekolah punya dua opsi. Yang pertama sebagai pegawai, yang kedua sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi untuk ini guru, saya yang akan menjadi penilainya. Tapi saya sebagai pegawai, saya dinilai oleh atasan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam dalam bentuk tim kerja, yaitu pengawas sekolah binaan SD Kecamatan Ibu Tengah, yaitu Bapak Ismet Faisal SPD SD, dan saya sendiri adalah selaku kepala sekolah yang menjabat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri 52 Pagaralam ini, Chandra Dilansa SPD, dan juga saya bertindak sebagai guru di SD Negeri 52 Pagaralam ini sebagai guru mata pelajaran PJOK. Jadi di pelaksanaan kinerja kepala sekolah, saya juga menjalankan pelaksanaan kinerja sebagai guru. Tetapi saya sebagai guru juga dinilai oleh pengawas atau tim kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Ismet Faisal SPD. Tempat observasi jadwalnya sudah ditentukan hari ini jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, tempat di ruangan SDNG 52 Pagaralam. Nah, di sini saya mendapatkan tugas kalau Pak Ibu memberikan observasi kelas, ya, memberikan pengajaran kelas, dan di sini saya adalah bentuknya presentasi paparan kepada Bapak dan Ibu guru tentang pilihan belajar yang telah saya pilih. Pada tahap ini saya memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi target perilaku yang saya pilih ini sudah berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan di bulan Februari, Maret, dan April. Nah, ini yang kita laksanakan pada semester 1 ini dari Januari sampai Juni, itu terkait dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Selaku kepala sekolah, saya mempunyai 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah. Jadi saya harus memilih ada 8 indikator. Jadi waktu perencanaan pelaksanaan saya memilih indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, di sini rubrik observasi praktik kinerja. Jadi target perilaku yang diobservasi oleh atasan, yaitu pengawas pembina selaku tim kerja, berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Situ saya memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi saya di sini berupaya mempresentasikan kepada Bapak Ibu guru, memberikan arahan dan juga memotivasi agar terlibat aktif dalam kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran khususnya di SD Negeri 52 Pagaralam. Nah, di sini target perilaku bidang kepala sekolah. Jadi ada target-target yang saya pilih. Jadi saya memilih salah satunya itu target saya, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Jadi ada 3 opsi, saya memilih 1 opsi ini, dan di situ ada perilaku yang dianjurkan dan juga perilaku yang tidak dianjurkan atau dihindari. Jadi perilaku yang dianjurkan, saya harus memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Saya harus menyusun informasi dengan urutan yang logis. Jadi harus logis presentasi saya ini dan mudah untuk diikuti, nyambung bahasa kita. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang
dan kepentingan kita sebagai guru. Jadi sama saya juga belajar sebagai guru, serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada saat presentasi ini saya juga harus menghindari perilaku. Ini harus dihindari pada saat saya mempresentasikan aktivasi kegiatan proses belajar. Saya itu menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu teknis atau jargon tanpa penjelasan yang mudah dipahami. Menyampaikan informasi secara acak atau tanpa struktur yang jelas. Jadi saya itu menyampaikan paparannya tidak dari awal inti atau penutup, tapi dari penutup inti itu terlalu tidak boleh dihindari, harus dihindari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar sebatas dan sudut pandang regulasi dan kepentingan satu pendidikan. Jadi saya cuma menyampaikan batas-batas yang baik, tapi tidak memotivasi. Kita kembali ke sini. Apa itu komunitas belajar? Tahu Pak Samsul komunitas belajar apa? Komunitas itu adalah kelompok belajar, Pak. Nah, oke, terima kasih Pak Samsul. Cukup Pak Samsul. Jadilah kelompok belajar, definisinya ya, adalah sekelompok guru. Nah, kita sekelompok guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga pengelola perpustakaan, ya, dan pendidik lainnya. Pendidik lain dalam artian itu guru mata pelajaran, bahasa Inggris, guru mulok, ya, guru matematika, yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi. Nah, ini namanya interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif yang belajar bersama. Ini tujuan komunitas belajar itu belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Jadi tujuannya jelas. Kita hari ini misalnya praktik baik apa? Tujuannya jelas. Tidak melebar sana sini, cukup satu tujuan saat kita melakukan komunitas belajar, serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Apa itu komunitas belajar? Bisa Bapak dan Ibu nanti saya bagikan share ini, ya. Jadi sini saya konekkan dengan link. Nah, ya, jadi langsung bisa terbuka di situ. Lanjutkan ke sini tadi. Nah, ya, komunitas belajar itu sangat penting karena wadah itu sebagai tempat untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar guru dan tenaga pendidikan, ya. Kita dapat belajar bersama, tidak terisolasi, dalam artian terkelompok-kelompok. Misalnya guru kelas 1 dengan guru kedua, kelas 3 dengan kelas 4, 5 dan 6. Jadi semua kita berkolaborasi bersama-sama dan bersepakat bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab kolektif. Dalam artian tanggung jawab kita bersama selaku guru dan tenaga pendidikan di SD Negeri 22 Bangkalan ini. Dengan adanya komunitas belajar, tidak ada ketimpangan. Dalam artian itu kompetensi guru-guru itu semuanya sama-sama meningkat. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang terlalu tinggi, jadi sama-sama meningkat bersama-sama. Sehingga apa tujuannya? Murid memperoleh pengalaman belajar yang dengan batas yang sama, siapapun pendidiknya. Jadi mau kelas 1 itu pendidiknya misalnya Ibu LST, kalau pelajaran berikutnya Ibu Seli, kualitas pembelajaran tetap sama, walaupun kita mengerolling atau berganti dengan guru kelas masing-masing, ya. Selain itu juga guru memiliki kesempatan untuk belajar. Jadi kita ini intinya adalah belajar sepanjang hayat, ya. Belajar selaku pendidik, belajar sepanjang hayat. Jadi kita terus upgrade diri kita, ya, menumbuh kembangkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita sepanjang hayat mengikuti perkembangan zaman. Ya, dan hasil belajar dalam komunitas itu bisa kita praktikkan di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar murid. Hasil belajar murid ini dalam bentuknya adalah evaluasi. Ya, evaluasi bentuk penilaian akhir semester, sumatif akhir semester, sumatif tengah semester, penilaian tengah semester. Karena kita menggunakan dua macam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kembali lagi, apa itu komunitas belajar?
Komunitas belajar menempatkan fokusnya ada 3 poin, yaitu pembelajaran murid, ya, fokus pada pembelajaran murid. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi bentuknya kolaborasi bersama-sama. Tanggung jawabnya kolektif, tanggung jawab bersama. Yang ketiga, serta berorientasi pada data hasil belajar murid. Dalam artian seperti ini, hasil belajar itu bentuknya adalah nilai. Nilai yang kita bentukkan ke dalam raport peserta didik. Dan juga untuk sekolah kembali ke raport pendidikan, ya, setiap tahun. Nah, ketiga fokus ini merupakan 3 ide besar dalam menjalankan komunitas belajar menurut Dufor tahun 2020. Jadi komunitas belajar itu ada surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Anak Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4263/B/HK.04.01 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu ada 3 macam. Yang pertama, yang ada dalam sekolah ini, komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kita lakukan ini adalah komunitas belajar dalam sekolah, dalam satu satuan pendidikan. Ya, isinya guru dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Kalau kita kecamatan ini berdasarkan komunitas belajar antar sekolah, bentuknya kelompok kerja guru atau KKG. Yang sudah terbentuk itu kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru dalam satu komunitas sekolah dasar kecamatan Depok Tengah. Ya. Yang ketiga itu, nah ini komunitas belajar secara daring yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Jadi ini kita buat kemarin, ya. Jadi ada komunitas belajar di secara daring, komunitas belajar dalam sekolah, dan komunitas belajar antar sekolah. Syarat suatu komunitas belajar itu adalah surat keputusan. Jadi komunitas belajar yang ada di sekolah itu punya SK-nya, di SK-kan langsung oleh kepala sekolah. Nah, jadi komunitas belajar di satuan pendidikan itu di SK-kan oleh kepala sekolah. Ya, dibuatkan SK-nya berdasarkan menimbang, mengingat dan memutuskan. Jadi resmi, sah, ya, karena ini terkait dengan kebiayaan. Jadi salah satunya itu di rapor pendidikan itu ada represi dan benahi, dan ada bentuk rekomendasi yang harus dilakukan. Jadi sini ada peningkatan kompetensi guru dalam bentuk komunitas belajar. Nah, ini tuntutan SK tadi, di sini saya yang menetapkan, ya, sudah ada susunan pengurusnya sebagai pelindung pengawas pembina Kecamatan Depok Tengah, Bapak Ismail Kaisar SPD. Penanggung jawab saya sendiri selaku kepala sekolah. Ketua komunitas itu saya tunjuk Ibu Nursana dan beliau bersedia. Untuk anggota ada sekretaris dan ada bendahara. Sekretaris Ibu Seli Septa Anggraini dan bendahara Ibu Elisir. Untuk anggota adalah guru-guru yang ada di sekolah dan juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Ini contoh yang pernah kita lakukan, ya, dalam bentuk komunitas belajar di SD Negeri 52 Pagalang. Bentuknya coaching klinik, ya, pelatihan atau praktik baik waktu kita di awal pengelolaan kinerja di PMM itu fase observasi kelas, ya, tahapan observasi kelas di bulan Maret yang lalu. Jadi di sini kita sudah tunjukkan bahwa komunitas belajar kita sudah melakukan aktivitas belajar bersama melalui komunitas belajar terkait pengelolaan kinerja di PMM. Dokumentasi dalam bentuk foto, ya, di dalam ruangan guru. Ada beberapa kegiatan. Di situ kita belajar bersama, meluangkan waktu di saat jam istirahat. Jadi jangan sampai itu mengganggu jam belajar siswa di kelas.
Ya, jadi kita memanfaatkan momen waktu-waktu kita istirahat itu dengan belajar bersama, kolaborasi dalam komunitas belajar. Ya. Selanjutnya, komunitas belajar dalam satu sekolah sudah. Komunitas belajar antar sekolah itu nanti kita bahasanya di luar ini, karena di sini aktivasi kegiatan komunitas belajar di sekolah. Jadi kita menggunakan dua komunitas. Yang kedua adalah komunitas belajar daring, ya, di PMN. Itu adalah merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar atau PMN. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ menggunakan daring. Jadi dimanapun berada, di lokasi manapun berada, bisa sama-sama belajar melalui jaringan, ya, dalam jaringan. Itu singkatan dari daring tadi. Atau kalau istilah sekarang itu adalah online, ya. Mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar berbagi praktik baik yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Saya di bulan Maret dan bulan April kemarin, alhamdulillah di komunitas belajar antar sekolah atau komunitas belajar KTK dan KKG sudah mencoba mengadakan webinar secara daring, ya, secara online, walaupun dengan fasilitas yang sederhana, dengan cuma siaran langsung di YouTube. Alhamdulillah itu pesertanya hampir 19 orang dari seluruh provinsi dan juga rekan-rekan kita guru yang membuka PMM, karena di situ terjadwal jam berapa, hari apa, ya, pelaksanaannya selama berapa jam, itu langsung mereka bisa masuk dengan secara otomatis mendaftar secara online menggunakan akun belajar mereka di platform Merdeka Mengajar pada komunitas belajar dan webinar yang sedang berlangsung. Jadi webinar itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam di PMM itu. Jadi kalau kita mau buat komunitas belajar secara daring, kita daftarkan di webinar di PMM, kita harus buat jadwalnya dulu. Setidaknya 2 minggu atau sebelumnya kita sudah siapkan. Karena di jam-jam yang jam 9, 10, jam 11 sampai jam 1 itu akan penuh dengan rekan-rekan kita yang punya komunitas belajar juga, ya, di PMM itu. Jadi kita akan siapkan seluruhnya dengan baik dan terencana sehingga nanti hasilnya akan bagus. Di PMM itu komunitas belajar mempunyai syaratnya. Jadi syarat membuat komunitas di belajar di PMM itu ada 3 macam. Yang pertama memiliki penggerak. Nah, orang yang menggerakkan, guru yang menggerakkan, atau pengurus komunitas yang aktif. Yang kedua, memiliki pertemuan rutin, dapat secara daring dalam jaringan atau luring di luar jaringan seperti kita ini, tatap muka, ya, untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan diri guru. Yang ketiga, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum Merdeka. Sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan kelas 4. Di tahun pelajaran 2023-2024 ini kita memilih kurikulum mandiri beruang, ya. Jadi di kelas 1 dan 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk tahun pelajaran 2024-2025 itu akan bertambah kelasnya nanti. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 itu menerapkan kurikulum Merdeka. Kelas 3 dan kelas 6 itu masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, jadi membuat komunitas belajar di PMM itu, ya, ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, aktif menjadi bagian dari komunitas. Kalau tidak aktif, komunitas itu akan mati suri. Cuma ada namanya tapi tidak mempunyai kegiatan. Yang kedua, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Dalam bentuk seperti ini, kita sudah siapkan alat-alatnya, bahan-bahannya, ya, jaringannya, itu sudah siapkan semua. Yang ketiga, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar.
Jadi setiap guru, baik itu ASN, honorer, tenaga kependidikan, mempunyai akun belajar masing-masing. Syaratnya cuma satu, data yang terdata di dalam data pokok pendidikan di satuan pendidikan. Ya, otomatis akan keluar akun belajar masing-masing. Yang keempat, sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Mungkin di sini Bapak Ibu boleh saya lihat handphonenya, ada belum PMM-nya, Bapak Ibu Nur. Nah, syaratnya sudah punya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Boleh menggunakan gawai atau gadget atau handphone, boleh menggunakan secara online, menggunakan laptop, ya, ataupun yang sekarang difasilitasi oleh pemerintah bentuknya Chromebook, ya, seperti yang Pak Satu pakai itu. Ya. Yang kelima, berkomitmen. Nah, punya komitmen. Jadi buat penggerak komunitas belajar itu harus komitmen. Memfasilitasi proses belajar rekan sejawat. Mungkin kita sama-sama rekan sejawat itu ada yang minder. Yang kedua, bukan tidak mau belajar tapi merasa sudah tidak bisa duluan. Ya. Jadi tugasnya itu, jadi komitmen. Kita selaku rekan kerjanya itu menggerakkan, ya, mendorong rekan kerja tersebut untuk ikut sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang tertinggal di sekolah kita ini. Tidak ada lagi guru yang gagap dengan informasi teknologi informasi ini. Yang keenam, nah ini mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka. Ya, topik kurikulum merdeka hingga aksi nyata. Jadi sudah mengumpulkan aksi nyata walaupun sertifikatnya belum ada atau belum ditelaah oleh teman sejawat, sudah bisa membuat komunitas belajar secara daring di PMM. Ya, sebagai syarat untuk mendaftar komunitas itu dasar dulu. Ya, yang ketujuh terakhir mengerjakan pelatihan mandiri pada topik perencanaan pembelajaran. Nah, jadi setelah komunitas belajar yang ada di PMM ingin membuat webinar, syarat selanjutnya adalah sudah selesai topik perencanaan pembelajaran. Jadi dalam artian sudah menyelesaikan pertama itu adalah mereka belajar. Topik pertama. Yang kedua topik kurikulum merdeka. Dan yang ketiga topik perencanaan pembelajaran. Di tingkat apa? SD atau paket A, ya, SMP atau paket B, SMA atau paket C. Itu sudah bisa membuat komunitas belajar dan membuat webinar. Ya, webinar itu seminar di dalam jaringan. Di komunitas belajar SD Negeri Muda Pekaralam di platform Merdeka Mengajar kita sudah memiliki komunitas belajar. Ya, di bulan Juli 2023 komunitas belajar SD Negeri Muda Pekaralam sudah terbentuk. Dikarenakan kenapa? Saya saat pas sekolah dan juga selaku guru sudah menyelesaikan 2 topik. Kurikulum merdeka sudah, merdeka belajar sudah. Bisa membuat komunitas belajar. Tapi belum bisa membuat webinar. Ya. Dan melengkapi anggotanya. Ada penggerak komunitasnya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Dan pada saat ini selaku sekretaris ada Ibu Lisi. Ibu Lisi sudah berapa kali menyelesaikan topik? Sudah ada beberapa sertifikat? Sudah 8. Nah, 8. Jadi dengan 8 sertifikat itu sudah bisa menjadi penggerak, ya. Untuk Ibu Seli saya lakukan di situ sebagai bendahara. Ibu Seli sudah berapa sertifikat Ibu Seli? Sudah 12. Nah, sudah 12 sertifikat, ya. Ini juga sebagai apa? Acuan semangat Bapak Ibu guru yang lain untuk bersaing secara sehat, berkompetisi, berkompetensi, ya, menyelesaikan topik-topik di PMM. Karena apa? Sertifikat yang didapat di topik ini atau di pelatihan mandiri di PMM itu terkait dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru selaku guru, ya, selaku ASN, selaku PNS P3K yang terkait atau terlink ke kinerja di Badan Pegawai Negara. Jadi di situ ada proses belajar di sini ke negara, berikutnya baru ada 8. Karena apa? Karena komunitas belajarnya dalam sekolah dan daring. Boleh diikuti orang lain? Boleh. Tetapi rata-rata tidak saling ikuti karena ada komunitas besar lagi dibanding komunitas belajar di dalam sekolah, ya. Nah, kembali lagi. Pak Samsu boleh bisa menjadi di sini penggerak komunitas. Sekarang tadi apa? Ya.
menyelesaikan topik-topik pembelajaran lebih dari Ibu Lesi dan Ibu Seli. Saya ganti. Kita menempuh bersama-sama. Pengenalan kemudian kita ganti Pak Sabtu. Kalau Pak Sabtu sudah 20 sertifikat PMM selesai. Boleh Pak? Ya? Belum Pak. Nah, karena apa? Di rencana hasil kerja di pengelolaan kinerja sebagai guru itu ada RHK tentang menyelesaikan pelajaran mandiri. Satu sertifikat topik itu mendapatkan nilai 8. Ya. Di semester 1 ini kita bisa maksimal 4 topik. Nah, jadi sudah mempunyai 4 dikali 8 sudah 32 poin. Sudah memenuhi persyaratan pengelolaan kinerja sasaran kinerja pegawai di semester 1. Cukup. Boleh ditambahkan dengan lain? Boleh, silakan. Semuanya itu tergantung Bapak Ibu mau nilainya besar, ya, mau ekspektasinya melebihi ekspektasi saya selaku atasan, atau ekspektasi sesuai dengan atasan, atau ekspektasi di bawah keinginan saya selaku atasan. Jadi kalau dia terpilih 32 poin, berarti di bawah ekspektasi atasan. Itu mempengaruhi SKP kita selaku guru. Ya. Oke, nah, jadi dari presentasi yang saya sampaikan tadi, ya, karena terkait subindikator saya aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi kita sudah membahas tadi komunitas belajar di dalam sekolah, ya, selaku kita sebagai guru dan tenaga pendidik di SD Negeri Pagaralam ini, dan komunitas belajar secara daring di platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ saya akan buat kesimpulan selaku penutup kegiatan pada hari ini, yaitu komunitas belajar merupakan wujud transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk dapat tumbuh bersama dan mengoptimalkan hasil belajar murid. Jadi tadi hasil akhirnya adalah apa? Hasil belajar murid. Ya. Melalui komunitas belajar terjadi kolaborasi. Kita secara sama-sama berkolaborasi, berkomitmen bersama. Untuk apa? Berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil belajar. Jadi dari komunitas itu akan membentuk ekosistem dan budaya belajar. Jadi dalam artian itu kita sudah terbentuk, ya, di kepala masing-masing, pemikiran masing-masing, kita sudah terbentuk komitmen memajukan apa? Peningkatan kualitas pembelajar di sekolah kita yang berkelanjutan. Maksud berkelanjutan tidak cuma di tahun pelajaran ini, tapi akan bertingkat pada tahun pelajaran berikutnya, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik selaku di integritas selaku sekolah, di tingkat kecamatan, pada tingkat pemerintah kota, dan secara nasional. Terima kasih. Tadi sudah saya menyampaikan hasil paparan saya untuk observasi kinerja saya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pegawai, ya, tentang subindikator pilihan aktivasi kegiatan komunitas belajar. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya pada hari ini, dan juga kepada Pak Isman Faisal selaku tim kerja atau pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam. Semoga nanti dari yang saya sampaikan ini bisa, yang pertama, memotivasi diri saya sendiri selaku pelaku pada kegiatan hari ini untuk meningkatkan kompetensi saya. Dalam artian saya meningkatkan hal-hal yang belum saya kuasai, hal-hal yang lemah yang saya bisa tingkatkan, dan hal-hal yang sudah saya bisa tingkatkan lebih lagi. Jadi saya mengucapkan ada sedikit dari quote, ya, atau sedikit pesan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim, itu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Boleh diupas dulu Pak Ibu? Terima kasih banyak. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kegiatan aktivasi komunitas belajar. Semoga dapat guna bagi Bapak dan Ibu. Semoga ini juga bisa memotivasi Bapak dan Ibu guru nantinya mungkin,
Ya, siapa tahu nanti akan sama seperti saya yang akan mempresentasikan hal seperti ini. Kita harus bisa pertama kali menguasai kelas, menguasai audiens kita, ya. Apa yang kita sampaikan itu singkat, jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan nanti bisa juga ya didesiminasikan pada rekan teman sejawat dalam satu sekolah, antar sekolah, ataupun dalam satu wilayah kecamatan. Saya selaku pemateri pada hari ini menyampaikan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu dan juga kepada Bapak Ismet Faisal selaku tim kerja pada kegiatan konservasi kepala sekolah. Saya mohon maaf jika penyampaian saya atau bahasa yang saya sampaikan ini kurang mudah dipahami dan juga ada hal-hal yang mungkin menyinggung Bapak dan Ibu guru selaku audiens saya pada hari ini. Saya mohon maaf dan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.